Pagi itu, jalan kecil di depan SD Negeri Makmur berbeda dari biasanya. Angin masih lembab, bau aspal bekas hujan semalam masih menempel di udara. Tapi yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah gerobak cilor baru yang berdiri persis di depan gerbang sekolah. Gerobak itu tidak besar, catnya sudah mengelupas sedikit, tapi terlihat rapi. Ada tenda kecil berwarna merah yang membuatnya seperti panggung kecil. Di balik gerobak, seorang pria berkumis tipis dengan jaket bersih mengatur loyang, menggoreng cilor satu persatu dengan gerakan yang sigap. Namanya Pak Surya. 2 minggu lalu, tak seorang pun mengenalnya. Ia mangkiel tiba-tiba, membuka lapak setiap pagi sebelum bel pertamanya berbunyi, dan menghilang sebelum jam pulang siang. Dalam waktu singkat, kabar tentang cilornya menyebar cepat. Anak-anak yang biasanya makan bekal mendadak menukar uang saku untuk 1 tusuk. Guru-guru yang dulu acuh terhadap jajanan kaki 5 pun mengangguk pelan ketika ditanya, seakan memberi restu diam-diam. Aneh rasanya, kata Sinta, guru kelas 2, pada seorang kolega. Gurih, manis sedikit, dan ada aroma, entah, seperti ada bumbu yang membuat orang ketagihan. Aku lihat dia, jawab Putatik, penjual kue pukul 7 pagi di seberang jalan. Pak Surya itu pakai jam tangan baru. Kemarin beli tikar yang bagus. Uangnya dari mana ya? Desas-desus itu tumbuh menjadi bisik-bisik yang merebak di antara orang tua menjemput anaknya. Ada yang memuji, bagus, pedagang baru, bikin sekolah hidup. Tapi ada juga yang mengernyit. Harga cilornya murah, lebih murah dari penjual lain, padahal rasanya istimewa. Setiap sore Pak Surya tampak membawa amplop tebal ke rumahnya. Tetangga melihatnya pulang dengan sepeda motor baru, bersandar di garasi rumah kontrakan yang dulu. Tampak reot. Lina melihat semua itu dari depan kios kecilnya yang menjual alat tulis. Ia sudah dekat dengan murid-murid sekolah itu sejak lama. Bayu, anaknya yang duduk di kelas 3, membeli pensil baru di kios Lina setiap beberapa minggu sekali. Bayu tidak terlalu suka jajanan, kecuali cilor. Ibu, cilornya enak banget ibu, rasanya beda, katanya minggu lalu sambil membersihkan minyak di ujung bibirnya. Lina tidak peduli soal gerobak baru itu, sampai suatu Senin ketika seorang ibu berlari masuk kiosnya. Napas tersenggol anak saya, Adi. Dia tidak pulang dari sekolah. Suara ibu itu pecah, mata perempuan itu merah, tangan gemetar. Dia bilang mau beli cilor terakhir, lalu hilang. Dalam beberapa menit, kios berubah menjadi pusat kegelisahan. Nama anak itu menyebar. Orang-orang berlari ke gerbang sekolah, ke lapangan, ke gang sempit yang menghubungkan ke pasar. Pak Satpam, Pak Harun, segera memimpin pencarian. Polisi datang, memeriksa rekaman kamera kecil yang ada di pos Satpam. Wajah-wajah orang yang semula penasaran berubah menjadi takut. Bukan takut karena pedagang misterius itu kaya mendadak, tapi karena ada sesuatu yang tak masuk akal. Adi, anak lelaki yang ceria itu, lenyap seketika. Rekaman kamera menunjukkan Adi berdiri di depan gerobak cilor, mengulurkan tangan, menerima sebungkus cilor dari Pak Surya. Ia mengunyah sedikit, lalu menghentikan gerakan. Adi tersenyum, lalu menunduk mengambil sesuatu. Sebuah uang koin yang jatuh. Kamera menampilkan bayangan kecil yang berjalan melewati kepala anak-anak lain, seperti seseorang kecil yang menepi, tapi layar kameranya berkedip. Rekaman berhenti beberapa detik, lalu menampilkan Adi sudah tidak ada di frame. Tidak ada jejak berlari, tidak ada bayangan yang meninggalkan area, seperti tertelan. Di mana dia? Tanya Lina pada dirinya sendiri ketika ikut mencari. Lalu ia melihat sesuatu kecil di bawah gerobak,
Sebuah sandal kecil berwarna biru, penuh lumpur, tergeletak di samping loyang cilor. Sandal itu basah, bau tanah dan minyak. Tidak jauh dari sana, ada bekas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah noda lengket di ujung besi penggorengan, seperti ada cairan yang mengering. Noda itu, jika dilihat sekilas, tampak seperti bekas jari kecil. Orang-orang berkumpul, berbisik. Ibu-ibu menutup mulut anak-anaknya agar tidak menangis. Kepala sekolah menutup gerbang dan memanggil semua orang tua ke dalam aula. Berkata dengan suara yang dibuat tegar, "Kita akan laporkan pada polisi. Cari di dekat sungai, saluran, semua tempat yang mungkin." Polisi menyisir sungai kecil di belakang sekolah, menyusuri saluran air, memanggil anjing pelacak. Semua hasilnya kosong. Anjing berhenti di depan gerobak cilor, mengangkat hidungnya lalu menggonggong pelan, seakan tidak nyaman. Mereka menemukan satu hal yang membuat pencarian berhenti selama beberapa jam. Jejak mungil di tanah lunak dekat gorengan yang seolah-olah masuk ke dalam tanah sendiri. Banyak orang menatap jejak itu. Ia tidak seperti jejak manusia dewasa, lebih kecil, lembut, seperti telapak kaki anak, tapi ujungnya samar, seperti ditarik masuk di warung kopi. Sore itu, orang-orang duduk berkerumun, menatap ke arah gerobak yang kini dipalang pita polisi. Pak Surya duduk terpekur di kursi plastik. Jaketnya jatuh dari bahu, wajahnya pucat. Amplop-amplop uang yang semula membuat tetangga bicarakan, kini tersebar di meja penyidik. Ia tidak banyak bicara. Matanya melirik ke arah loyang kosong, seperti seseorang yang menunggu jawaban dari benda mati. Lina pulang malam itu dengan perasaan tidak enak. Bayu menatap ibunya dengan mata yang lebih tenang daripada orang dewasa di sekitarnya. "Ibu, Adi tidak datang ke rumah," katanya. "Aku takut." Malam itu, ketika lampu jalan semakin renggang dan suara sepeda motor berkurang, Lina kebetulan lewat lagi di depan sekolah karena takut. Gerobak sudah dipindahkan ke sebuah teras sekolah dan dipalang polisi. Di dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah tanda kecil, seperti gambar lingkaran yang dibuat dengan sesuatu yang bukan kapur, di bawah tempat penggorengan. Lingkaran itu dilapisi oleh serbuk halus yang mengilap jika terkena cahaya lampu mobil yang lewat. Bukan pasir biasa. Dia tidak berani menyentuh. Di rumah, Lina tidak bisa tidur. Ia memikirkan wajah Adi, senyum cerianya ketika ia mengambil cilor dan sandal kecil yang ditemukannya. Ia bangun di tengah malam dan tanpa sadar melangkah ke jendela kamar. Dari balik kaca, ia melihat tadinya. Ia pikir sedang bermimpi sebuah bayangan kecil di ujung jalan, di dekat tempat gerobak. Dulu berdiri, bayangan itu tidak seperti anak-anak biasa. Ia menunduk, seolah mengambil sesuatu di tanah, lalu menengadah dan melambaikan tangan kecil ke arah ramai-ramai yang gelap. "Halo," Lina membalas dengan suara kecil. Hanya udara jawabannya. Itu memalingkan muka, dan Lina melihat sekelebat wajah. Bukan wajah jelas, lebih seperti kilasan dalam cermin pecah. Mata yang terlalu besar, bibir yang bergerak seperti mengunyah sesuatu. Bayangan itu kemudian menyusut, menyatu dengan kegelapan dan lenyap. Keesokan paginya leporen-leporen baru bermunculan. Tidak hanya Adi, 2 anak lagi yang berjalan pulang lewat depan gerobak rupanya juga hilang dalam seminggu terakhir. Tapi orang tua mereka tidak mengira dulu. Semua lalu menghubungkan titik-titiknya. Hari gerobak buka, anak-anak membeli cilor. Hari berikutnya, salah satu tidak pulang. Pola itu seperti sebuah benang hitam yang menenun kota kecil ini menjadi kain ketakutan. Desas-desus berubah menjadi kata yang ditakuti. Pesugihan. Kata itu dilontarkan oleh seorang ibu tua yang selalu duduk di teras malam hari. Suaranya gemetar, namun tegas. Orang-orang mau cari jalan pintas. Uang datang,
Tapi ada harga yang harus dibayar, katanya. Ada tumbal yang diminta, bukan tumbal biasa, tumbal yang mudah diambil anak-anak. Bagi Lina, kata-kata itu terasa terlalu besar, seperti legenda yang tak ingin ia percayai. Tapi ia tidak bisa mengabaikan rasa tidak enak setiap kali melihat gerobak kosong itu. Ia pulang dan membuka lemari dapur. Sebuah label kecil, pakaian anak yang sama motifnya, dengan sandal biru. Adi jatuh ke lantai ketika ia membuka laci. Lina mengangkatnya sampai teringat Bayu punya label serupa pada salah satu mainannya. Jantungnya berdebar. Ia memegang mainan itu erat-erat, merasa ada sesuatu yang merayap di dalam rumahnya, sesuatu yang menunggu untuk diambil. Malam harinya, ketika kota mulai tenang, Lina memutuskan untuk menengok lagi. Ia membawa senter kecil dan berjalan pelan di depan gerobak. Masih dipalang, ada bekas tumpahan minyak yang tampak mengering di tengahnya, seperti tanda yang dibuat oleh jari kecil. Noda membentuk pola hampir menyerupai wajah. 2 titik untuk mata dan lekukan kecil seperti mulut. Angin malam membuat potongan plastik tergeser dan suara langkah kaki jauh terdengar. Bukan langkah anak-anak biasa, lebih lembut, seperti kain yang digeser. Lina menyandarkan punggungnya pada gerbang dingin dan menunggu. Tak lama, ia mendengar suara lirih, seperti suara sedotan yang mengisap. Cilor. Suara itu sangat dekat. Bisiknya seperti angin yang lewat di telinga. Lina menoleh. Di gerobak ada ruang kecil yang selama ini tertutup rapat. Ia melihat sesuatu bergerak. Sebuah bayangan kecil, cepat, seperti anak yang sedang merangkak. Di sampingnya, sebuah tusuk cilor tergeletak, basah oleh minyak. Dan di ujungnya ada sesuatu yang bersinar samar, seperti butiran kecil yang bukan gula. Lina tidak bergerak, kepalanya berputar, napasnya tercekat. Ia ingin lari, menjerit, memanggil polisi, tapi suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Bayangan itu berhenti, menengadah, dan Lina melihat sebuah tangan mungil menempel pada sisi loyang. Tangan yang lengket, kecil, dengan ujung jari yang terlihat seperti berwarna pucat. Tangan itu menempel selama beberapa detik, lalu menarik diri, membawa sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Di saat itu, dari balik kegelapan, terdengar tawa kecil. Bukan tawa biasa, lebih seperti suara yang meniru tawa anak-anak. Tapi ada nada kosong di akhir suaranya. "Masih banyak, Bu. Masih banyak," katanya. Suara itu tidak berasal dari satu arah. Suara itu seperti keluar dari setiap retakan jalan, dari setiap sela ranting pohon, dari balik besi gerobak. Lina lari. Ia tidak tahu kemana, hanya lari sampai napasnya copot, sampai napas Bayu di rumah membuatnya sadar bahwa ia harus kembali. Di kamar Bayu, ia menemukan mainan yang tadi digenggamnya tergeletak di lantai. Ada bekas minyak kecil di mainan itu. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat kulitnya merinding. Keesokan paginya, sekolah ditutup untuk sementara. Orang tua menunggu jawaban, tapi jawaban itu tidak juga datang. Pak Surya diam di kursi dengan jaketnya terlipat rapi. Wajahnya berubah seperti bayangan saat matahari menerpa sudut ruang. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai pedagang yang membawa lapangan tolong makan, tapi sebagai lubang gelap yang menyerap tawa anak-anak. Di akhir bab ini, ketika malam kembali menelan kota kecil itu, di sebuah ruang kecil yang remang di belakang gerobak yang kini kosong, ada sesuatu yang mengetuk perlahan pada kayu. Suara kecil yang bisa didengar hanya oleh orang yang takut. Suara itu seperti bunyi tusuk sate ketika dicabut dari loyang. Pluk. Di dalam gelap, sebuah tangan kecil mengangkat sesuatu yang kilau. Sebuah kunci kecil subuh aminan, atau hanya sisa tusuk cilor. Tangan itu menekan benda itu ke dada, lalu membungkuk sambil mengisap udara seperti seseorang yang menelan sesuatu.
yang sangat lezat. Di luar, suara jangkrik menahan napas. Kota kecil menunggu pagi. Namun, tak seorang pun tahu apakah pagi itu akan membawa pulang tawa yang hilang atau hanya menambah daftar nama yang menguap bersama aroma cilor yang menggoda. Kota kecil itu berubah menjadi tempat yang berhati-hati. Pintu rumah dikunci lebih awal, permainan di gang ditiadakan, dan suara tawa anak-anak yang biasanya memenuhi sore lenyap seperti ditelan kabut. Sekolah masih tutup sampai waktu yang tak pasti. Papan pengumuman di balai desa menempel surat dari polisi penyelidikan masih berjalan, tetapi ibu-ibu di pasar tahu surat hanya kertas. Ketakutan mereka nyata. Lina tidak pernah merasa sebegitu kosong sebelumnya. Hari demi hari ia mengulang semua kejadian itu di kepalanya. Sandal biru Adi, noda aneh di loyang, suara tawa yang bukan tawa. Di toko alat tulisnya Yongkini, sepi. Lina duduk di balik meja dan mengerjakan hal-hal biasa seperti memotong kertas dan merapikan pensil. Tetapi pikirannya terbang melintasi bayangan. Bayu, anaknya, tidur lebih banyak dari biasanya. Kadang ia terbangun di tengah malam, duduk di ruang tamu, memegang mainan yang berminyak, dan menatap pintu seperti menunggu sesuatu. Dalam minggu kedua setelah hilangnya Adi, bukan hanya satu atau dua nama yang hilang. Satu persatu keluarga kecil melaporkan anak yang tak pulang. Rian yang biasanya pulang lewat jalan belakang, Nita yang berhenti membeli minuman di kantin, dan Budi yang selalu bermain leong-leong di lapangan. Pola itu semakin jelas. Sakit hati dan ketakutan diarahkan pada satu titik. Gerobak cilor yang dulu menggilap di depan sekolah. Suatu sore, ketika Lina hendak menutup toko, seorang wanita tua datang mengetuk pintu. Wajahnya cekung, hidungnya tajam, rambutnya disanggul rapi. Namanya Mbah Siti. Dia tidak membawa alat obat atau jamu, hanya sebuah kantung kecil dari kain hitam. "Aku tahu kau orang baik, Lina," katanya dengan suara pelan yang terdengar seperti daun kering bergesekan. "Aku dengar anak-anak hilang. Jangan biarkan rasa takut menutupi akalmu." Lina mengundang Mbah Siti duduk. Kata-kata Mbah Siti tidak langsung menuduh, namun ada sesuatu dalam pengamatannya, mata yang seperti mencari sesuatu yang tak kasat. Ia mencondongkan badan dan membuka kantung kecilnya, mengeluarkan beberapa benda. Serbuk putih halus dalam bungkus kecil, sepotong kain merah, dan sebuah tusuk bambu yang tampak tua. "Aku pernah lihat ini sebelumnya," ucap Mbak Siti sambil menaruh serbuk itu di telapak tangannya. "Bukan tepung biasa, bukan juga ikan teri atau rempah yang wajar. Ini sisa ritual. Bau ini, bau dari sesuatu yang dimakan oleh orang jahat untuk mengikat nasib." Lina menelan ludah. "Apakah ini berarti pesugihan?" Mbah Siti mengangguk. "Ada yang ingin dagangannya laris, bukan sekadar laris, tapi diberkati dengan sesuatu yang memaksa orang untuk datang. Biasanya, pesugihan mengambil sesuatu yang berharga dari komunitas, bukan hanya uang. Kadang napas, kadang hewan, dan kadang anak kecil. Mereka paling mudah diambil karena polos." Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Siti seperti rantai yang mengunci pikirannya. Ia memikirkan siler-siler yang pernah Bayu pegang tusuk, yang licin, aroma yang membuat anak-anak tak bisa berhenti menggigit. Ia teringat noda kecil di mainan Bayu yang berminyak. Ia meraih senter, menyalakan, dan memeriksa setiap sudut rumah. Di bawah tempat tidur, di balik tumpukan mainan, ada sesuatu yang menempel di lantai, serpihan kayu kecil, seperti potongan tusuk sate. Lina meraihnya, dan tangannya gemetar. Tusuk itu sama seperti yang ditunjukkan Mbah Siti tua, hitam, berminyak. Keesokan harinya, beberapa orang tua yang panik mengadakan pertemuan di balai desa. Mereka membentuk kelompok ronda. Setiap keluarga bergiliran berjaga di depan rumah.
polisi melakukan pemeriksaan lebih dalam ke rumah kontrakan Pak Surya. Rumah itu kosong, lemari kosong, panci bersih, meja yang sepertinya baru saja disapu. Hanya ada satu hal yang membuat orang-orang terdiam. Sebuah kotak kayu kecil di bawah lantai dapur yang ketika dibuka berisi tumpukan uang kertas dan seikat foto anak-anak sekolah yang dikenali banyak orang. Foto-foto itu diatur seperti penanda. Pada salah satu foto terlihat bekas noda kecil di sudut seperti noda minyak berbentuk lingkaran. Rasa aman di kota itu buyar ketika anak-anak yang hilang muncul kembali beberapa. Mereka tidak sepenuhnya sama. Rian pulang setelah 3 hari, tetapi matanya kosong. Ia tidak lagi berlari saat melihat teman. Dan ketika ditanya tentang hilangnya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku mimpi makan banyak cilor." Ada suara yang bilang, "Tunggu saja." Nita pulang, tetapi suaranya berubah serak, seperti suara orang yang menjerit dalam tidur yang panjang. Budi kembali dengan mulut lengket, dan ketika ibunya membersihkan sisa, di lidah Budi ada butiran gula kecil berbentuk titik hitam yang berkilau. Ketika ibunya mencoba menariknya, Budi menjerit keras, menahan. Semua ini seperti catatan di buku hitam ada pola. Ada tanda. Lina membawa butiran yang ditemukan dari mulut Budi ke Mbah Siti. Wanita tua itu mengangkat kaca pembesar. Matanya berkedip. "Ini bukan gula," katanya. "Ini bukan sesuatu yang wajar dimakan anak. Ini seperti pecahan serbuk yang dipadatkan. Hasil dari sesuatu yang dibakar dan dihaluskan. Dulu, saat aku masih kecil, orang-orang menyebutnya sari arwah. Tapi bukan sari yang baik. Sari yang dibuat untuk membuat rindu yang salah." Lina merasa dingin sampai ke tulang. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Siti menutup kantung kecilnya, memegang tangan Lina kuat. Ada ritual untuk menutup pintu, tetapi ritual itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jika salah, pintu itu bisa terbuka lebih besar. Kita butuh sesuatu yang anak-anak kenal. Bau bubur hangat, suara ibu, mainan sendiri. Kita harus menarik mereka kembali, bukan memaksa. Malam berikutnya, Lina memutuskan untuk berjaga di halaman bersama beberapa ibu lain. Mereka membawa panci kecil berisi bubur, lagu-lagu lembut, dan mainan-mainan anak yang berbau rumah. Di bawah lampu jalan yang sendu, mereka bernyanyi pelan. Suara mereka bergetar di udara, seperti mantra, sederhana tidak untuk menyihir, tapi untuk mengingatkan. Di saat itulah, Bayu bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan ke arah pintu rumah tanpa sepatu. Lina terbangun mendadak, melihat Bayu melangkah seperti orang yang dikuasai. Ia mengejar, menahannya, memeluk, memanggil. Suara Lina seperti merobek malam. Bayu menatapnya. Mata beningnya berubah beberapa detik menjadi cermin yang memantulkan sesuatu yang jauh. Sebuah dapur basah, suara penggorengan yang berdentang, ratusan tusuk yang menempel di tanah. Ibu, suara Bayu kecil tapi datar, bilang, "Masih banyak yang belum makan." Liana menjerit. Ia merangkul Bayu sekuat tenaga. Bayu menenggus, namun bukan tangisan anak biasa, lebih seperti hembusan yang keluar setelah menelan hal yang pahit. Lina menggendongnya dan berlari ke rumah tetangga yang ikut berjaga. Di sana, Mbah Siti menunggu dengan kantung kecilnya. Ia memegang tangan Bayu, meletakkan sepotong kain merah di dahi anak itu, dan menyanyikan lagu yang tak pernah Lina dengar sejak ia kecil. Lagu itu sederhana, kata-kata tentang rumah, tentang bau nasi hangat, tentang tangan yang memeluk. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Bayu menatap Lina dan tersenyum seperti biasanya. Namun di pipinya, dekat telinga, ada bekas kecil seperti sayatan halus atau cap. Lina menyentuhnya dan merasakan kulit yang dingin, seperti ada bagian yang tidak lagi hangat. Malam itu, Lina tidak berani tidur. Bayu tidur di pangkuannya, namun ia mendengar ia melamun dalam tidurnya, kadang berbisik cilor,
Datang lagi, aku lapar. Kata-kata itu keluar seperti patahan, tidak utuh. Lina mengusap rambut Bayu sampai pagi. Keesokan harinya, orang-orang bereaksi. Beberapa berharap anak-anak yang kembali itu bisa disembuhkan dengan doa. Beberapa lagi ingin menangkap siapapun yang bertanggung jawab. Di pasar, seorang pemuda mengklaim dia melihat Pak Surya memasang gerobak lagi di sebuah sudut gelap di belakang pabrik tua. Ketika orang-orang mendatangi pabrik, gerobak itu sudah tidak ada. Hanya ada bekas minyak di lantai dan sebuah lingkaran kecil di tembok yang terbuat dari serbuk halus yang mengilap saat terkena cahaya. Di antara keresahan itu, muncul rasa curiga yang tak bisa ditahan. Apa jika Pak Surya bukan pelaku tunggal? Apa jika ada sesuatu lebih besar yang menggunakan manusia untuk memenuhi kelaparan? Di malam yang dingin, Lina mendapatkan firasat yang mengerikan. Bukan hanya pedagang, bukan hanya gerobak ada ruang di bawah kota ini. Tempat di mana bau minyak dan gula bercampur menjadi makanan bagi sesuatu yang tak pernah kenyang. Bab ini diakhiri ketika Lina yang tak tahan lagi memutuskan melakukan sesuatu yang berani. Ia mengikuti jejak kecil yang sering ditemukan di sekitar gerobak jejak, yang tampak seperti anak kecil berjalan, tapi kemudian menghilang begitu saja. Jejak itu membawanya ke sebuah jalan kecil yang jarang dilalui, ke sebuah gapura tua yang mengarah ke halaman kosong di belakang pabrik. Di sana, di bawah cahaya bulan pucat, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya melemas. Sebuah lubang di tanah, ditutupi papan lapuk. Dari celah itu, keluar bau hangat seperti makanan baru diangkat dari api. Ada suara seperti 100 tusuk yang ditarik. Pluk, pluk, pluk. Lina menunduk, mendengarkan. Dari dalam lubang, ada suara yang sangat lemah, seperti gumaman anak-anak yang sedang bergurau. Suara itu mengandung nada yang familiar namun juga asing. Ia memanggil nama Bayu dalam hatinya, dan dari dalam lubang itu terdengar jawab yang sama sekali bukan jawaban seorang anak. Ibu, tunggu. Masih ada yang makan. Lina memegang kerah bajunya sendiri. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, apapun yang ada di bawah sana, apapun yang membuat cilornya laku itu belum selesai. Ia harus memilih, melangkah, menggali lebih dalam ke kegelapan itu, atau menunggu seperti orang-orang lain sampai kegelapan masuk ke rumah mereka sendiri. Di saat angin malam mengibas kainnya, Lina menatap ke dalam lubang. Di dalamnya ada kegelapan yang berkilau samar, seolah-olah kegelapan itu penuh dengan titik-titik kecil yang memantulkan cahaya seperti gula yang digosok ke permukaan minyak. Lina menelan segenggam keberanian, dan dengan suara yang gemetar, ia berbisik, "Aku tidak akan biarkan kamu mengambil lagi." Dari dalam lubang, sesuatu yang halus dan manis, seperti napas menyapa, dan suara itu menjawab. Bukan lagi suara anak, melainkan suara yang dalam dan datar. "Masih banyak, Bu. Masih banyak yang belum merasakan." Sejak malam itu, Lina tidak bisa melupakan lubang di belakang pabrik tua. Bau anyir bercampur gurih yang keluar dari celah papan seakan menempel di rongga hidungnya. Malam-malam berikutnya, ia selalu terbangun mendengar suara pluk seperti tusuk sate yang jatuh satu persatu ke lantai. Setiap kali ia menutup mata, wajah Bayu muncul dengan senyum yang tidak wajar, senyum yang terasa seperti bukan milik anaknya sendiri. Siang harinya, kabar tentang lubang misterius menyebar ke beberapa orang tua. Namun, sebagian tidak percaya. Mereka bilang, Lina terlalu lelah. Pikirannya diganggu rasa takut. Tapi Mbah Siti tidak menertawakan Lina. Wanita tua itu justru mengangguk pelan saat Lina menceritakan semuanya. "Aku sudah lama dengar tentang lubang itu," ucap Mbah Siti dengan suara serak. "Orang dulu menyebutnya sumur lapar. Katanya, siapapun yang menaruh sesuatu di sana, entah makanan, entah darah, akan mendapat balasan.
Tapi balasan itu bukan cuma rejeki, ada harga lain. Lina terdiam, tubuhnya merinding. Jadi benar, pesugihan. Mbah Siti menatapnya tajam. Pesugihan. Biasa, ada makhluk di dalam sana. Sesuatu yang tidak pernah kenyang. Ia suka anak-anak karena mereka masih bersih. Itulah kenapa cilornya lari setiap tusuk adalah janji. Setiap gigitan adalah tumbal. Malam itu, Lina memutuskan untuk kembali ke lubang. Ia tidak bisa tidur dengan tenang jika hanya dia menunggu. Dengan membawa senter kecil dan kain merah, pemberian Mbah Siti, ia melangkah pelan ke arah pabrik tua. Angin malam membawa bau besi karat. Sementara anjing-anjing kampung menggonggong dari kejauhan, seolah tahu ada sesuatu yang bergerak di sana. Saat ia sampai di halaman pabrik, bulu kuduknya langsung berdiri. Lubang itu masih ada. Papan penutupnya bergeser sedikit, seperti baru saja dibuka dari dalam. Dari selanya keluar uap tipis bercampur aroma gurih persis bau cilor panas. Tapi ada satu tambahan, bau tanah basah dan daging mentah yang menyengat. Lina menyorotkan senter ke dalam. Gelap. Namun di kedalaman itu ada kilatan-kilatan kecil seperti butiran gula hitam yang berkilau. Ia menelan ludah, dan saat ia menajamkan pendengarannya, terdengar suara, bukan hanya pluk tusuk sate, tetapi gumaman rendah, seperti suara anak-anak yang sedang tertawa di ruang kelas. Ibu, sini. Suara itu terdengar jelas, menggema dari dalam lubang. Suara anak kecil, namun bukan Bayu. Jantung Lina berdegup kencang. Adi, bisiknya. Tak ada jawaban, hanya tawa kecil. Lalu suara lengke-lengke kecil berlarian di dasar lubang, seperti ada puluhan kaki mungil yang bergerak bersamaan. Tiba-tiba papan penutup bergeser lebih lebar. Sesuatu menyentuh ujung kaki Lina, dingin, licin, seperti tangan kecil yang berminyak. Lina terlonjak, segera mundur beberapa langkah. Dari celah itu muncul sebuah tusuk cilor, menancap tegak di tanah di depannya. Di ujung tusuk bukannya bulatan aci, melainkan sesuatu yang kering jari mungil, seolah-olah dikeringkan dengan minyak panas. Lina menutup mulutnya, menahan teriakan. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan lagi mimpi. Keesokan paginya, orang-orang desa kembali digemparkan. 2 anak lagi dilaporkan hilang. Aneh ya, di dekat rumah mereka ditemukan bungkus plastik bekas cilor, masih hangat. Padahal pedagangnya tidak terlihat sejak sekolah ditutup. Bagaimana bisa? Tanya salah satu ayah dengan suara marah. Sekolah tutup, gerobaknya disita polisi, tapi cilornya tetap ada. Siapa yang jual? Tidak ada jawaban, hanya bisik-bisik ketakutan. Lina semakin yakin bahwa lubang itu sumber masalahnya. Paksa ya, mungkin hanya perantara orang yang pertama kali memberi makan makhluk di dalam lubang. Dan sekarang, meski dia sudah menghilang, makhluk itu tetap lapar. Mbah Siti mengajak Lina melakukan sesuatu yang berbahaya. Kalau kita biarkan, lubang itu akan semakin besar. Anak-anak lain akan diambil. Kita harus menutupnya. Bagaimana? Tanya Lina dengan suara serak. Dengan pengikat, kita gunakan benda yang dekat dengan anak-anak, mainan, baju, atau sesuatu yang mereka cintai. Kita bakar di atas lubang, lalu ikat dengan doa. Tapi ingat, makhluk itu akan marah. Ia akan mencoba menggoda kita dengan suara-suara yang kita kenal. Malam berikutnya, mereka kembali ke pabrik tua. Kali ini, Lina membawa boneka kecil milik Bayu boneka yang sudah robek di bagian telinganya. Sementara Mbah Siti membawa dupa, kain merah dan air garam. Ketika mereka sampai, lubang itu sudah terbuka lebih lebar. Bau cilor menyeruak begitu kuat sampai membuat perut lapar. Tapi di balik itu, ada aroma busuk seperti bangkai. Lina kepalanya pusing, hampir muntah. Cepat,
Letakkan boneka itu, perintah Mbah Siti. Lina meletakkan boneka di atas papan. Lalu Mbah Siti menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa. Asap mengepul, turun ke dalam lubang. Suara dari bawah mulai terdengar lagi, tawa anak-anak, jeritan, dan suara-suara memanggil. "Ibu, tolong aku." Suara itu jelas sekali. Lina membeku. "Itu suara Bayu." "Jangan dengarkan," bentak Mbah Siti. Tapi suara itu terus memanggil. "Ibu, aku di sini. Aku lapar, tolong." Air mata Lina mengalir. Tangannya gemetar ingin meraih, tapi Mbah Siti menahan. "Itu bukan Bayu. Itu bayangan yang dipakai untuk menipu." Tiba-tiba, boneka yang mereka taruh di atas papan bergeser sendiri. Tangannya seperti ditarik ke dalam lubang. Lina menjerit, menahannya. Sementara dari celah lubang muncul lebih banyak tangan mungil, berminyak, pucat, berusaha meraih boneka itu. Suara tawa anak-anak makin keras, bercampur dengan suara orang dewasa yang berbisik. "Kalau kau serahkan satu saja, daganganmu akan laku, uangmu akan datang." Mbah Siti sepat-sepat menyiram air garam ke tangan-tangan itu. Suara terdengar, tangan-tangan itu menciut, menghilang, boneka pun terlepas. Namun amarah dari lubang semakin kuat. Tanah bergetar. Papan penutup berguncang. Dari dalam terdengar suara mendengung rendah, seperti suara ribuan lalat. Bau minyak panas menyembur, membuat udara sesak. Mbah Siti menutup dengan kain merah dan mengikatnya dengan doa terakhir. "Tahan, sebentar lagi," teriaknya. Lina berpegangan erat, meski tubuhnya hampir roboh. Suara-suara dari lubang berubah menjadi jeritan panjang yang memekakan telinga. Sampai akhirnya hening, bau gurih hilang, digantikan dengan bau gosong. Mereka terdiam, napas terengah. Lubang itu kini tertutup rapat oleh kain merah, papan, dan tali pengikat. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi uap. Namun Lina tahu, ini belum berakhir. Sot ea pulang, Bayu menatapnya dari tempat tidur. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Ibu, aku mimpi makan cilor lagi," katanya pelan. "Tapi kali ini mereka belang." "Ibu, akan gantian." Lina membeku. Darahnya serasa berhenti. Sejak malam lubang itu ditutup dengan kain merah dan doa Mbah Siti, keadaan desa menjadi sedikit tenang. Tidak ada lagi anak yang hilang. Tidak ada suara aneh di malam hari. Dan bau cilor yang dulu menggoda seakan hilang dari udara. Orang-orang mulai berani membiarkan anak-anak mereka keluar bermain, meski tetap dengan rasa was-was. Namun bagi Lina, ketenangan itu hanya topeng tipis. Bayu memang tampak normal. Di mata tetangga ia kembali ke sekolah, kembali bermain dengan mainannya, bahkan sesekali tertawa. Tapi di mata seorang ibu, Lina tahu ada sesuatu yang berubah. Bayu kini sering melamun di pojok kamar, memegang tusuk sate kosong yang entah dari mana asalnya. Kadang ia duduk sambil menancapkan tusuk itu ke tanah, lalu tersenyum sendiri. Pernah, ketika Lina bertanya, "Bayu, sedang apa?" Anak itu menjawab dengan suara yang datar, "Lagi masak, Bu. Mereka lapar lagi." Lina merinding seketika. Ia mencoba mengabaikan, menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi setiap malam, Bayu makin sering terbangun sambil bicara sendiri. Suatu malam, Lina terbangun karena mendengar suara berisik dari dapur. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari kamar dan menyalakan lampu kecil. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya dingin. Bayu berdiri di depan kompor, tapi bukan sedang memasak. Sanggup di atas meja ada sebuah panci kosong. Bayu menggodek-godek panci itu dengan sendok kayu sambil bersenandung pelan. "Cilor, cilor, enak sekali. Semua mau makan, semua mau gigit."
Padahal panci itu kosong. Tapi setiap kali sendok mengenai dasar panci, terdengar bunyi mendesis seperti minyak panas. Lina menutup mulutnya, hampir menjerit. "Bayu," suaranya bergetar. "Ngapain malam-malam masak? Itu kosong, Nak." Bayu menoleh pelan. Matanya tampak berbeda, terlalu hitam, terlalu dalam, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Anak itu tersenyum lebar, dan dari sudut bibirnya menetes cairan bening seperti minyak. "Tidak kosong, Bu. Lihat baik-baik, ada banyak cilor. Aku buat untuk mereka." Lina mendekat, gemetar. Saat ia melihat ke dalam panci, jantungnya hampir berhenti. Benar, di dalam panci yang seharusnya kosong itu, ada bulatan-bulatan kecil yang mengapung di minyak panas, mendesis. Thailand. Tapi bulatan itu bukan adonan aci, melainkan bola mata kecil yang menatap ke atas, berkedip-kedip di dalam minyak mendidih. Lina menjerit, memeluk Bayu, lalu segera menyiram panci itu dengan air. Seketika isi panci hilang, kembali kosong. Bayu menangis keras, menjerit seperti anak yang kehilangan mainannya. "Ibu jahat, Ibu buang makanan mereka." Sekarang mereka marah. Sejak kejadian itu, Bayu menjadi semakin aneh. Ia tidak mau makan makanan rumah. Nasi, lauk, sayur semua ia tolak. Ia hanya mau makan jajanan yang digoreng. Tahu, tempe, bakwan, dan terutama cilor buatan siapapun. Jika tidak diberi, ia akan marah, menangis, bahkan kadang membenturkan kepalanya ke dinding sampai berdarah. Lina putus asa. Ia mencoba membawa Bayu ke ustadz, ke pendeta, bahkan ke dokter. Dokter bilang Bayu sehat, hanya trauma. Tapi ustadz yang datang ke rumah justru pucat setelah mendengar Bayu mengucapkan sesuatu yang aneh saat ruqyah. Suara Bayu berubah berat, bukan suara anak-anak. Ia berkata, "Jangan ganggu aku. Aku sudah kenyang di sini. Kalau kalian paksa, aku akan bawa ibunya." Ustadz itu berhenti membaca doa. Wajahnya penuh keringat. "Bu Lina, anak ini sudah jadi perantara. Yang lapar itu sudah masuk ke tubuhnya." Malam berikutnya, Lina bermimpi buruk. Ia bermimpi sedang berjalan di depan sekolah Bayu. Gerobak cilor ada di sana lagi, lengkap dengan bau harum yang menggoda. Tapi yang menjual bukan Pak Surya melainkan Bayu sendiri. Anaknya yang masih kecil itu berdiri di balik penggorengan, tangannya cekatan membolak-balik cilor. Anak-anak sekolah antre panjang. Satu persatu mereka membeli. Tapi saat Lina mendekat, ia melihat tusuk cilor itu jelas. Bukan bulatan aci, bukan juga telur puyuh, melainkan potongan nyori-nyori kecil, gigi, dan bola mata. Anak-anak tetap memakannya dengan lahap, tersenyum sambil mengunyah. Bayu menatap Lina dalam mimpi itu, tersenyum dengan gigi yang penuh minyak. "Ibu, mau coba? Ini enak banget." Semua suka. Lina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantung berdetak kencang. Ia melihat Bayu tidur di sampingnya, tersenyum dalam tidurnya. Bibirnya bergerak seakan sedang mengunyah. Hari-hari berikutnya makin mencekam. Lina menemukan bekas minyak di lantai rumah. Padahal ia tidak pernah menggoreng malam-malam. Mainan Bayu sering berantakan, dengan tusuk sate kosong menancap di antaranya. Dan yang paling menakutkan, setiap kali Lina menutup lampu, terdengar suara anak-anak tertawa pelan di sekitar rumah. Suara itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari bawah lantai. Kadang dari balik dinding, kadang dari dalam lemari. Mbah Siti akhirnya datang lagi setelah Lina memohon. Wanita tua itu memandang Bayu yang duduk termenung di sudut rumah, lalu berbisik pada Lina, "Aku sudah bilang, makhluk itu akan marah. Lubang memang sudah ditutup, tapi ikatannya sudah berpindah. Anakmu jadi pintunya sekarang. Setiap kali dia makan gorengan,
Mereka ikut makan dari balik tubuhnya. Liana menengges. Apa aku bisa selamatkan dia, Mbak? Mbah Siti menatap lama. Matanya redup. Ada cara, tapi berbahaya. Kau harus pergi ke lubang itu lagi. Membawa Bayu, kau harus memaksa makhluk itu keluar. Atau dia akan habis dimakan dari dalam. Malam itu, Lina tidak punya pilihan lain. Ia menggandeng Bayu yang tampak lemas ke arah pabrik tua. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Angin malam dingin menusuk, membawa aroma minyak goreng yang samar. Lubang itu masih tertutup, kain merah, tapi kainnya kini penuh noda hitam, basah seperti terkena minyak. Bayu menatap lubang itu dengan mata berbinar. Ibu, kita pulang. Ya, katanya pelan. Lina menelan ludah. Pulang kemana, nak? Bayu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya, ke dapur mereka. Mereka sudah nunggu. Saat itu, tanah di sekitar lubang bergetar pelan. Kain merah yang menutup papan bergetar, lalu terangkat sedikit demi sedikit, seperti ada tangan dari dalam yang membuka. Bau gurih langsung menyeruak, begitu pekat sampai Lina hampir muntah. Dan dari dalam lubang, suara itu muncul lagi. Suara ratusan anak-anak tertawa, bercampur dengan suara orang dewasa yang berbisik. Masih banyak yang belum kenyang. Sekarang giliran ibunya. Lina menggenggam tangan Bayu erat-erat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini bukan lagi tentang Cilor. Bukan lagi tentang anak-anak hilang. Malam ini adalah tentang pertarungan antara seorang ibu dan sesuatu yang tak pernah kenyang. Dan lubang itu sudah siap menelan mereka berdua. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Bulan yang tadinya separuh bersinar, kini seolah tertutup awan hitam yang menggumpal, membuat pabrik tua tempat lubang itu berada semakin menyeramkan. Angin kencang berhembus, membawa aroma anyir bercampur, gurih seperti minyak goreng basi. Lina berdiri di depan lubang bersama Bayu yang terus tersenyum aneh. Tangan Lina gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya, tapi genggamannya pada tangan anak itu tidak dilepaskan. Dalam hati, ia tahu malam ini adalah penentuan. Kain merah yang menutup lubang bergetar makin keras, lalu sobek perlahan dari tengah. Dari selanya muncullah asap hitam pekat bercampur uap panas. Suara-suara itu kembali terdengar. Ratusan tawa anak-anak, tangisan lirih, dan bisikan orang dewasa yang bercampur menjadi satu. Beri kami makanan, beri kami tubuh, atau kalian yang akan kami santap. Bayu menarik tangan ibunya. Matanya hitam berkilat. Ibu, aku lapar. Ayo kita masuk. Mereka sudah siap. Lina terisak, tapi ia menggeleng keras. Tidak, Bayu, kau bukan milik mereka. Kau anakku, kau harus kembali. Tiba-tiba, tanah di sekitar lubang berguncang hebat. Dari dalam, muncul tangan-tangan hitam berminyak, kurus panjang, dengan jari-jari seperti tulang. Tangan itu berusaha meraih kaki Bayu, tapi Lina menendang dan menarik anaknya erat. Mbah Sitiong dayam-dayam mengikuti dari belakang, muncul dengan membawa kendi tanah liat berisi air doa. Cepat, Bu Lina, siramkan ke lubang itu. Kalau tidak, kalian berdua akan jadi santapan. Dengan nekat, Lina merebut kendi itu dan menyiramkan airnya tepat ke dalam lubang. Sekejap, terdengar jeritan panjang menggema, seperti ratusan orang menjerit bersamaan. Asap hitam mengepul lebih banyak, keluar dari lubang dan membentuk bayangan besar, menyerupai wajah manusia yang menyeramkan. Bermata api, mulutnya menganga penuh gigi tajam. Bayangan itu berteriak, "Kalian berani mengusikku? Aku sudah diberi tumbal. Aku sudah diberi janji. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini." Bayu mulai menggeliat hebat. Tubuhnya panas seperti terbakar.
Dari mulutnya keluar suara parau yang jelas bukan miliknya. "Lepaskan aku, Bu. Aku milik mereka. Aku sudah jadi pintu mereka. Kalau ibu halangi, ibu yang akan masuk ke dalam sini." Liana menenggis, memeluk tubuh anaknya sekuat tenaga. "Tidak, kau bukan milik mereka. Kau milikku. Bayu, kau darah dagingku." Mbah Siti berteriak sambil membaca doa karus-karas. Tangannya gemetar memegang tongkat kayu yang dililit kain putih. "Bu Lina, kalau anakmu tidak mau dilepas, kita harus paksa makhluk itu keluar. Tapi risikonya besar. Salah satu dari kalian akan jadi tumbal." Lina memandang wajah anaknya yang kini setengah berubah, matanya hitam pekat, bibirnya penuh cairan minyak, kulitnya mulai mengelupas seperti terbakar. Bayu meraung, mencoba melepaskan diri, bahkan mencakar tangan ibunya. Dalam hatinya, Lina tahu pilihan itu hanya ada dua: membiarkan Bayu diambil sepenuhnya oleh makhluk lapar itu, atau mengorbankan dirinya sebagai pengganti agar Bayu bisa bebas. Suara bisikan dari lubang makin jelas. "Kalau kau serahkan dirimu, anakmu bebas. Tapi kalau kau menolak, kami akan makan kalian berdua sampai habis." Lina menutup mata. Hatinya hancur. Ia hanya seorang ibu, tapi cinta pada anak membuatnya lebih kuat dari rasa takut. Dengan gemetar, ia mencium kening Bayu dan berbisik lirih, "Maafkan, Ibu, Nak. Kalau ini satu-satunya cara, biar ibu yang pergi. Kau harus hidup. Kau harus bebas." Seketika Lina melepaskan pelukan, berdiri tegak menghadap lubang yang masih berasap. Ia merentangkan tangan dan berteriak, "Ambil aku, lepaskan anakku. Aku gantinya." Bayu jatuh terduduk, menangis keras. "Ibu, jangan pergi." Lubang itu bergetar makin hebat, lalu dari dalam muncul tangan-tangan hitam yang kali ini tidak lagi meraih Bayu, melainkan menarik tubuh Lina dengan kasar. Mbah Siti menjerit, mencoba menghalangi, tapi terlambat. Lina sudah terhisap setengah tubuh ke dalam. Di detik terakhir, Lina menatap anaknya sambil tersenyum meski air mata mengalir deras. "Hiduplah Bayu. Jangan ulangi kesalahan ini. Jangan biarkan mereka kenyang lagi." Dan dengan teriakan panjang, tubuh Lina lenyap di telan lubang. Suasana mendadak hening. Lubang itu berhenti berasap. Kain merah yang sobek menutup kembali. Dengan sendirinya, tanah yang berguncang perlahan mereda. Bayu pingsan di pelukan Mbah Siti. Tubuhnya kembali normal. Wajahnya polos seperti anak-anak lain. Mbah Siti hanya bisa menangis. Ia tahu Lina telah mengorbankan nyawanya sebagai tumbal terakhir untuk mengakhiri perjanjian gelap itu. Keesokan harinya, desa kembali tenang. Tidak ada lagi bau cilor misterius. Tidak ada lagi anak yang hilang. Bayu perlahan tumbuh normal, meski sering duduk sendiri memandang kosong ke arah sekolahnya. Kadang-kadang ia berbisik lirih, seolah berbicara pada ibunya yang sudah tiada. Namun, di malam-malam tertentu, saat angin bertiup membawa aroma minyak goreng, Bayu masih bisa mendengar suara samar dari lubang itu. Suara ibunya berbisik lembut dari dalam kegelapan, "Jangan biarkan mereka lapar lagi, Nak. Jangan biarkan pintunya terbuka." Dan sejak malam itu, lubang di pabrik tua tetap terkunci. Tapi siapapun yang melintas di dekatnya bisa mencium aroma gurih yang menusuk hidung seperti cilor yang baru digoreng. Tahun demi tahun berlalu. Bayu kini sudah beranjak remaja. Usianya sekitar 15 tahun. Tubuhnya tinggi, matanya tajam, tapi ada sesuatu yang selalu membuat orang lain merasa tidak nyaman jika terlalu lama menatapnya. Sejak ibunya, Lina, menjadi tumbal terakhir di lubang itu, Bayu hidup bersama Mbak Siti. Ia berusaha hidup normal, sekolah, bermain, tertawa bersama teman-temannya. Namun, ada sisi gelap dalam dirinya
yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam-malam tertentu, Bayu selalu terbangun oleh mimpi buruk. Ia melihat ibunya terjebak dalam kegelapan. Tubuhnya berminyak, matanya kosong, tapi bibirnya tetap tersenyum sambil berbisik, "Bayu, mereka lapar lagi. Hanya kau yang bisa membukanya." Bayu selalu terbangun dengan keringat dingin. Kadang ia merasa mulutnya beraroma minyak goreng basi, padahal ia belum makan apapun. Suatu sore, sepulang sekolah, Bayu melewati depan sekolah, lamanya tempat dulu cilor ayahnya berjualan. Ia melihat lapangan itu kini sepi, tidak ada lagi pedagang. Ramai, namun di salah satu sudut pagar, ia mencium aroma yang sangat familiar. Aroma gurih cilor yang baru saja digoreng. Hidungnya menghirup dalam-dalam, perutnya bergemuruh. Entah kenapa, rasa lapar itu muncul mendadak, begitu kuat, seakan tubuhnya sendiri haus akan aroma itu. Ia mengikuti bau itu hingga langkah kakinya membawanya ke arah jalan setapak yang mengarah ke pabrik tua di depan pagar. Karatan pabrik itu, Bayu berdiri kaku. Ia bisa merasakan sesuatu memanggilnya. Suara-suara lirih anak-anak, tawa, tangisan, dan bisikan yang pernah ia dengar dulu. "Kau pintu, buka untuk kami, Bayu. Hanya kau yang bisa membuka kembali." Bayu menutup telinganya, gemetar. "Tidak, aku tidak mau. Ibu sudah mengorbankan dirinya untuk menutup kalian." Namun semakin ia berusaha menolak, semakin kuat bisikan itu menekan pikirannya. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Di kamarnya, ia duduk gelisah, menatap dinding. Tiba-tiba ia melihat bercak hitam muncul di pojok tembok. Bercak itu makin melebar, membentuk noda minyak yang menetes ke lantai. Dari noda itu, perlahan muncul tangan kecil, tangan anak-anak berminyak, berusaha meraih kakinya. Bayu menjerit dan menendang, tapi tangan itu lenyap begitu saja. Saat itulah pintu kamarnya terbuka. Mbah Siti masuk dengan wajah pucat. "Bayu, kau mendengarnya juga kan? Lubang itu tidak pernah benar-benar tertutup." Bayu menelan ludah. Wajahnya pucat, tapi ibu sudah menutupnya dengan dirinya sendiri. Mbah Siti menghela napas berat. "Pesugihan itu berbeda, Nak. Kalau kau jadi pintu mereka, maka selama kau masih hidup, mereka akan selalu bisa mencoba keluar. Kau yang terikat dengan perjanjian itu, bukan ibumu. Ibumu hanya menunda, bukan menghapus." Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering diganggu. Ia melihat bayangan anak-anak kecil yang hilang dulu berlari di jalan, tertawa-tawa memanggil namanya. Kadang mereka muncul di cermin rumah, kadang berdiri di ujung ranjang sambil menatapnya dengan mata kosong. Puncaknya, pada malam Jumat Kliwon, Bayu terbangun karena mencium aroma cilor yang sangat kuat. Tapi bukan cilor biasa, aromanya bercampur bau anyir, darah. Dari luar jendela, ia melihat sosok ibunya berdiri dengan tubuh hitam berminyak, rambut panjang menutupi wajah. Tangannya membawa tusukan kayu berisi cilor gosong yang meneteskan darah segar. "Bayu, waktunya buka lapak lagi. Kalau tidak, mereka akan datang mencarimu." Bayu menutup wajahnya dengan bantal, menangis ketakutan, tapi suara ibunya semakin jelas, memenuhi seluruh rumah. Esok paginya, Mbah Siti menemukan Bayu di dapur. Di meja ada wajan penuh minyak gosong yang entah dari mana datangnya. Bayu berdiri di depannya, matanya kosong, tangannya menggenggam tusukan cilor yang gosong dan lengket oleh cairan hitam. "Bayu!" Mbah Siti berteriak, mengguncang tubuhnya. "Sadarlah, Nah, jangan biarkan mereka menguasaimu." Tapi Bayu hanya menoleh perlahan dengan senyum menyeramkan, sangat mirip dengan senyum ayahnya dulu sebelum semua ini dimulai. "Aku lapar, Mbah, dan mereka juga lapar. Kalau aku tidak kasih makan, mereka akan makan aku."
Jadi, lebih baik aku kasih tumbalkan. Mbah Siti mundur ketakutan, tangannya gemetar. Ia tahu saat itu tiba lagi. Lubang yang seharusnya tertutup kini mencoba terbuka lewat tubuh Bayu sendiri. Dan kali ini mungkin tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Pagi itu, suasana kampung terasa aneh. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau justru diam. Angin yang bertiup membawa bau gosong yang menusuk hidung. Orang-orang kampung mulai resah karena sejak beberapa malam terakhir mereka mendengar suara anak kecil menangis di sekitar sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bayu berjalan pelan di jalan setapak menuju sekolah itu. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ada senyum tipis yang terukir di bibirnya. Di tangannya ia membawa wajan tua berlumuran minyak hitam, wajan peninggalan ayahnya dulu. Di halaman sekolah, Bayu duduk di bawah pohon besar. Ia menyalakan api kecil dengan kayu bakar yang sudah dipersiapkannya. Minyak dalam wajan dituangkannya. Anehnya, minyak itu mendidih sendiri tanpa api besar, mengeluarkan suara blup, blup, seakan-akan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Mbah Siti yang diam-diam mengikutinya dari jauh, menahan napas. Hatinya teriris melihat cucunya itu kini benar-benar terjerat warisan pesugihan. Ya Allah, Bayu, jangan lakukan ini, bisiknya sambil bersembunyi di balik tembok. Tak lama kemudian, aroma cilor mulai menyebar. Tapi kali ini, aromanya bercampur dengan bau darah dan daging hangus. Anak-anak yang lewat di sekitar sekolah berhenti. Melihat Bayu berjualan cilor, sama persis seperti ayahnya dulu. Bang, cilornya berapa? Tanya seorang bocah SD polos sambil mengeluarkan uang receh. Bayu tersenyum. Senyum itu dingin, tapi anehnya membuat si bocah mendekat tanpa rasa takut. Ia menusukkan adonan cilor ke dalam minyak hitam itu. Begitu diangkat, cilornya tampak biasa saja, kuning keemasan. Terlihat enak dan gurih. Si bocah menggigit cilornya. Tapi begitu kunyahan pertama masuk ke mulut, wajah bocah itu berubah tegang. Ia tiba-tiba terdiam. Matanya melotot, tubuhnya bergetar. Lalu, bruk, tubuhnya jatuh ke tanah tanpa suara. Orang-orang di sekitar terkejut. Astagfirullah, Enok, itu kenapa? Namun, sebelum ada yang bisa mendekat, tubuh bocah itu tiba-tiba ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, langsung diseret ke arah sudut pagar sekolah. Suara jeritan bocah itu menggema, tapi kemudian menghilang, seolah ditelan bumi. Semua orang menjerit ketakutan. Mereka berlarian, meninggalkan tempat itu. Tapi Bayu hanya duduk tenang, terus menggoreng cilornya. Senyumnya makin lebar, matanya bersinar merah redup. Lihat Mbah, suaranya lirih, tapi penuh kuasa. Mereka sudah makan. Aku tidak bisa melawannya lagi. Aku hanyalah pintu, dan pintu harus dibuka. Mbah Siti yang bersembunyi menangis histeris. Bayu, jangan biarkan dirimu jadi sama seperti ayahmu dulu. Kau masih bisa keluar dari ini. Bayu menoleh perlahan ke arah suara itu. Matanya kini benar-benar bukan lagi mata manusia, tapi mata hitam pekat berkilau seperti minyak. Ayahku hanya permulaan. Aku adalah kelanjutan, dan selama aku hidup, pintu ini akan tetap terbuka. Malamnya, berita menggemparkan kampung. Seorang anak lagi hilang setelah membeli cilor di depan sekolah tua. Esoknya, hilang lagi satu anak. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian itu dengan masa lalu. Nama Bayu mulai jadi bisik-bisik penuh ketakutan. Tapi anehnya, setiap kali mereka mencoba menghentikan Bayu, tubuh mereka akan sakit tiba-tiba. Ada yang jatuh pingsan, ada yang mendadak buta, bahkan ada yang mulutnya terkunci dan tidak bisa bicara. Seakan ada kutukan yang melindungi Bayu dan lapaknya.
Beberapa bulan kemudian, lapak Cilor Bayu makin terkenal. Anehnya, meski banyak anak hilang, dagangannya tetap laku keras. Orang-orang dewasa yang makan cilornya merasa kecanduan, tak bisa berhenti meski tahu resikonya. Seolah ada rasa nikmat aneh yang membuat mereka terus kembali. Dan setiap kali ada anak hilang, Bayu hanya duduk di sudut lapak, tersenyum puas sambil memandangi wajan tua yang menggelegak sendiri di rumahnya. Mbah Siti semakin sakit-sakitan. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Sebelum meninggal, ia berdoa keras. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, jika cucuku sudah jadi milik mereka, jangan biarkan generasi berikutnya ikut hancur. Tutup pintu itu untuk selamanya. Tapi doa itu seolah tidak pernah sampai. Malam, ketika Mbah Siti menghembuskan napas terakhir, Bayu justru membuka lapak cilor lebih besar dari sebelumnya. Dan sejak hari itu, setiap kali aroma cilor khasnya menyebar di udara, orang-orang tahu akan ada anak lagi yang menghilang. Lubang pesugihan itu tidak pernah benar-benar tertutup, karena pintu itu kini berada di tubuh seorang anak, dan pintu itu bernama Bayu.